Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jumpa lagi di channel Lobaka Bisa. Kali ini saya akan membagikan cara bagaimana mengganti seal piston dan seal klepnya yang sudah rusak. Jadi kendalanya ketika seal piston rusak dan seal klep rusak, maka tidak ada daya hisap, jadi tidak akan menghisap air. Nah, ini untuk tipenya Sanchen SCN 30 ya. Nah, seperti ini penampakannya. Dan ini dinamonya, yang awalnya menggunakan diesel, ini sudah dirubah menggunakan dinamo 2 PK ya, atau 2 HP dengan daya 1500 watt. Nah, ini sudah dicopot ya. Nah, cara mencopotnya gampang saja ini, karena sebelumnya sudah saya kendorkan ya. Jadi bagi teman-teman yang tidak punya kunci, cukup dengan kunci pas saja diputar ke arah kiri ya. Nah, kalau belum pernah dibuka mungkin agak susah ya. Nah, di sini kita lihat sealnya ya. Yang pertama ada seal yang terbuat dari besi ya, bukan seal, ini untuk grease ya, untuk grease piston ya. Maaf kameranya goyang-goyang. Oke, copotnya bisa dicongkel saja dengan obeng ya. Yang pertama, nah seperti ini penampakannya seal grease ya. Dia ada lubang-lubangnya, jadi lubangnya itu nanti untuk grease-nya itu biar bisa masuk. Dan seperti ini seal karetnya. Nah, jadi satu ada gotnya dan satu di sebaliknya cembung ya. Ada 2, 3. Kemudian yang terakhir nih ya, sealnya ini seperti terbuat dari mika karena ini keras ya, bukan dari karet. Nah ya, jadi seal yang 4 itu satu cembung di sebelah sisinya dan sebelah sisinya lagi rata. Nah, nanti untuk pemasangannya kita sesuaikan saja ya, jangan sampai terbalik, karena ketika terbalik nanti pistonnya ini akan ngempos lagi. Nah, seperti ini ya, satu di arah atasnya cembung dan di bawahnya rata. Nah, untuk seal yang pertama ya, ini yang seperti mika atau apa ya, ini agak keras. Jadi yang posisi yang rata itu untuk bagian dalam ya, di arah yang rata ya. Nah, jadi yang cembung ke arah luar. Nah, bisa dilihat di sini ada gotnya. Nah, di sini yang cembung. Nah, kita susun saja. Nah, jadi yang ada gotnya itu di sebelah dalam ya. Kita pasang pelan-pelan. Nah, jadi satu lubang itu ada 3 seal ya, yang terbuat dari karet, satu terbuat dari mika ya. Susun lagi, jangan sampai terbalik susunannya ya, seperti ini ya. Oke, dan terakhir ini ada seal yang menempel pada ring kuningan ya. Nah, yang ini yang untuk grease-nya, kalau sudah dirasa sudah longgar bisa diganti, dan kalau masih bagus ya silakan saja dipakai lagi, tapi untuk lebih amannya lebih baik diganti semua. Dan ini ya, jangan sampai terbalik pemasangannya, seperti itu. Ingat, ada yang cembung dan ada yang got ya. Nah, ini seperti ini. Ini untuk seal luar, untuk mengencangkannya diganti saja. Nah, udah tinggal ditempel. Nah, usahakan ketika pemasangan awal jangan terlalu kencang ya, karena nanti ketika terlalu kencang pistonnya nanti susah masuk. Dikendorkan saja dulu ya. Nanti ketika pistonnya sudah masuk baru dikencangkan dengan kunci, atau dipukul saja juga bisa.
ya, pelan-pelan saja. Oke, jangan terlalu kencang. Nah, cukup ya. Ini supaya nanti ketika memasukkan piston dia tidak berat, karena ketika dia dikencangkan terlalu kencang nanti beratnya ini akan menekan seal yang ada pada lubang tadi. Nah, akibatnya nanti sealnya menyempit, jadi si pistonnya ini nanti susah masuk. Oke, diperiksa lagi sebelum dipasang. Oke ya, pastikan pemasangannya tidak ada yang terbalik, karena kalau terbalik nanti ngempos ya, jadi air itu tidak akan bisa menghisap air. Oke, cukup dikencangkan pakai tangan. Oke, seperti itu pemasangannya. Jadi satu lubang itu ada 3 seal karet, 1 seal mika ya, dan satu lagi seal untuk dratnya ini, drat luar ya. Oke, cukup mudah pemasangannya. Bagi teman-teman yang punya mesin seperti ini yang butuh perawatan ya, ini jarang sekali terjadi kerusakan. Biasanya disebabkan karena tekanan air yang terlalu tinggi ya, akhirnya merusak seal ini pistonnya. Dan ini pistonnya udah pernah saya ganti ya, nanti saya akan buatkan video bagaimana cara mengganti piston ya. Oke, kita masukkan saja, digoyang-goyang, usahakan tidak dipukul ya, sambil diputar-putar atau sambil digoyang-goyang ya. Nah, seperti itu, pelan-pelan saja, tidak harus terburu-buru. Nanti ketika pistonnya baret, nanti airnya malah keluar ya dari sisi belakang. Oke, pelan-pelan saja, digoyang-goyang. Oke, pas. Nah, setelah masuk, mungkin setelah pistonnya pas, dibaut dulu ya sebelum kita mengkencangkan ring yang tadi atau drat yang mengikat seal piston itu. Kencangkan dulu ya, pasang dulu bautnya supaya dia tidak lari atau tidak gerak. Oke, jangan saja ya. Dan ini seal klep ya, ketika ini rusak maka dia juga tidak akan bisa menghisap air. Nah, sebaiknya diganti saja, pastikan pernya masih bagus ya. Nah, ini yang sealnya saja, ada juga yang jual satu paket tuh berikut knobnya ya, jadi tidak perlu mencopot dan langsung saja diganti. Nah, ini mudah saja ya, cukup dicopot karetnya, pasang. Nah, seperti ini ya, mudah. Pastikan pernya berfungsi ya. Ya, mudah sekali seperti ini. Tekan, oke, pernya masih berfungsi. Tekan saja, karena ketika sealnya sobek dia tidak bisa menghisap ya, tidak bisa menghisap air. Oke, pasang saja langsung. Nah, seperti ini, mudah ya. Jadi kalau ada kendala kerusakannya itu tidak bisa menghisap air atau tekanan air lemah, ini sudah bisa dipastikan seal pistonnya atau seal flapnya sudah rusak. Dan
Dan ini harganya murah ya teman-teman, bisa beli di toko atau beli di online ya, seperti ini. Pastikan kencang supaya tidak ngempos ya, tapi jangan terlalu kencang juga karena bahannya terbuat dari besi cor atau besi ancuran. Nanti ketika dia retak malah susah diperbaiki, karena besi cor itu susah dilas ya, kecuali dengan kawat las ancuran yang harganya lumayan mahal ya. Pastikan saja kencang dan tidak ngempos ya. Oke, baik, saya rasa cukup ya, dan bisa dicoba nih. Oke, tutup dengan tangan, diputar. Kalau ada hisapan berarti sealnya bagus ya. Nah, seperti itu. Dan berasa ini sudah ada hisapan ya, tangan sudah tersedot, artinya dia sudah normal. Nah, ketika diputar dia tidak ada daya hisap, maka periksa lagi sealnya dan usahakan kencangkan seal yang di bagian piston ya, tapi jangan terlalu kencang juga, nanti putarannya akan menjadi berat ya. Oke, tinggal ditutup saja. Mudah dan praktis ya teman-teman, jadi bisa dilakukan sendiri di rumah, yang penting punya peralatan ya. Cukup kunci 12 dan obeng saja ini. Ini tuh untuk memasukkan grease ya. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.